Sanitasi buruk tampaknya masih menjadi problem serius bagi warga ibu kota Jakarta. Asal Anda tahu, hanya 50% total rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Menurut Profil Kesehatan DKI Jakarta tahun 2018, angka persisnya adalah 49,5%. Data ini sedikit banyak bisa menggambarkan betapa persoalan air dan sanitasi masih menjadi momok di tanah air. Turut berkontribusi atas tingginya kasus kematian pada anak-anak akibat sakit. Di sini dari 40 kepala keluarga yang menetap, ada beberapa rumah tangga yang langsung mengalirkan kotorannya ke saluran air. Sebab di rumah mereka tidak ada tangki penampungan limbah kotoran manusia atau septic tank. Jadi ini saluran utamanya di sini, Pak? Iya, di sini salurannya. Ini dari satu RT ke RT yang lain gitu ya? Iya, ada 3 RT yang kemari ya. Yang pembuangannya kemari buang ini apa, limbahnya ya. Yang ngalir di sini itu apa, Pak? Dari pusat ini, Sampah ya, dari sampah ya, sampah. Oh, oke. Jadi pembuangan, khususnya pembuangan ini kayak bekas habis mandi. Habis mandi apa yang kemari jadi. Di sini Iya. mengalir ke sana. Sama sini Terus nih, nanti sama ujung-ujungnya ini, ke iya. sungai. Sungai, ya. Kali yang di situ Iya. gitu. Jadi kalau misalnya untuk mandi, terus untuk buang air, itu lewat sini juga. Kalau daerah itu Kalau yang buat BAB, buang air besar, itu dia ke WC umum. WC umum MCK. Oke. MCK, ya. Kalau buat habis selesai orang mandi apa semua, ada sebagian lewat sini, ini pusat masalahnya. Sini. Karena Sebagian ada, tapi Sebagian ya, sebagian ada ya. masih ada yang Masih ada ya. Memang di sini masih ada, Pak, Ada, yang masih belum ada. punya septic tank. Ada Sekitar yang 6 nggak orang punya. tadi itu ya. Iya. Ada yang nggak punya rumah tersebut, mau jambannya, mau Iya. septic tanknya, dia lah ke Lari ke MCK. MCK. Ke MCK umum gitu ya. Iya, MCK umum, iya. Bayar berarti, Pak? 2000. Bayar 2.000. 2.000. Iya. Setiap kali mau sekali, mandi, sekali iya, buang 2.000. air ya, sekali buang air. Oh gitu. Itu berarti sudah sejak lama ya, Pak? Udah lama. Udah lama. Dari dulu dah pokoknya. Tinggal di ganggang sempit, berhimpitan satu rumah dengan rumah lainnya, membuat warga dihadapkan pada pilihan. Memilih antara ruang untuk tidur dan berkumpul keluarga, atau kamar mandi dan tempat buang hajat. Inilah yang dihadapi oleh Anis. Selama 10 tahun tinggal menempati rumahnya saat ini, ia baru 2 tahun terakhir memiliki kamar mandi di rumahnya. Waktu dulu tinggal di sini, itu MCK-nya sudah ada, bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri? Belum lama ini bikin Belum lama bikin. Jadi dulu kalau mau ke belakang, ke WC umum, ke WC umum. Kalau mau mandi, sumur umum. sumur umum. Oh, oke. Dan akhirnya baru dibikin kapan ini? Paling baru 2 tahun. 2 tahun akhirnya bikin sendirilah ya gitu. Capek bolak-balik ya. Ke MCK umum sama sumur umum. Oke, jadi ini ada kloset tapi nggak ada septic tanknya ya. Bukan mengalirnya ke Kecil paling setidaknya buat tampungan doang. buat Terus air mengalir ke got gitu. oke. Oh, ini. Ditemani oleh Ketua Sama RT sekali. 10 RW 08, saya menyisir beberapa rumah tangga yang mengandalkan sarana MCK umum. Dengan Ibu Ratna ya. Assalamualaikum. Bu Ratna, saya Iqbal. Kalau di sini Ibu ada?
Nggak ada di MCK saya. Di MCK. Kalau mandi? Mandi di rumah. Mandi di rumah. Jadi di rumah ada untuk mandi aja. Cuma Tapi mandi doang. kalau untuk buang air itu harus ke umum. Umum ya. Bayar berapa, Bu? 2.000. 2.000 setiap kali buang air. Iya. Saya boleh lihat ngintip nggak, Bu? Kamar mandinya seperti apa? Oke ya. Nyenyak banget tidurnya. Di mana, Bu? Iya masuk sini. Tuh coba lihat. Oke. Apa ada? Tuh cuma. Oh, di sini. Jadi ini untuk mandi aja di sini. Iya. Kenapa nggak bangun ini, Bu? Apa WC di sini? Enggak lah, habis gimana ya? Tempatnya sempit. Sempit dan di situ nggak ada tempat lagi. Ini sepertinya sempat mau di itu. Iya. Tadinya sempat mau dibikin. Mau bikin. Terus nggak jadi. Itu nggak jadi. Kenapa, Bu? Ya gimana ya tempatnya? Jadi hawanya Jadi balik gitu. oh, Balik ke- jadi panas gitu ya. Tapi udah sempat beli WC-nya. Sempat saya beli WC. Itu dah nggak jadi kata bapaknya di sono aja di WC umum aja deh. Kalau tahu sendiri kan ke WC. Di sini aja berapa orang? Lumayan. Bolak balik sana kan sekali 2.000. Saya, terus saya, anak-anak saya, cucu. Kalau pas lagi bolak-balik lumayan juga ya, Bu ya. Ya, itu bolak Harus balik lah. ada anggarannya sendiri ya. Serupa dengan mereka, Karudin sepanjang hidupnya baru 5 bulan belakangan memiliki sarana MCK sendiri. Pria 54 tahun ini lahir, besar, dan beranak pinak hingga kini di Kelurahan Jembatan 5 ini. Lebih enak ya? Iya. Nggak harus bolak-balik. Iya. Kalau dulu Dulu ya ke WC. bisa habis berapa, Pak, buat ke WC umum? Kurang tahu dah. Sekali ini berapa? 2.000. Sekali mau Buang air. buang air 2.000. Kalau mandinya dulu Mandi ya ada sumur kan. sumur. Kalau sumur itu gratis ya. Cuman untuk buang airnya bolak-balik Ya, iya. sekali 2.000. Lumayan juga berarti ya, Pak ya. Iyalah. Oke. Ini salurannya, Pak, WC ini ada septic tanknya atau mengalir ke kali? Got langsung. Ke got langsung. Iya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah saluran yang menghubungkan antara MCK dari rumah warga dengan kali yang nanti akan berujung di sana begitu. Sekilas sih saya memang tidak merasakan misalnya aroma yang mencolok atau apa. Tapi pada saat kali meluap, tadi saya diceritain Pak RT, Balik arah ya. berbalik arah. Balik arah ya. Jadi masuk lagi ke dalam. justru masuk ke dalam. Termasuk yang ada di isinya di situ. Iya, iya, di karena Berbalik sama arah. aja, ya. Jadi bisa dibayangkan. Jauh sebelum MCK umum dibangun, sebagian besar warga di sini turun-temurun memanfaatkan sumur pemandian umum. Oh. Oh, di sini. Masukin. Ini di sini. Ini sumurnya. Oke. Ini umum. Ini apa nih, Pak? Ini cucian ini. Jadi buat nyuci juga. Cuci juga ya. Buat nyuci, buat mandi itu di sini. Juga ya. Masih banyak nggak Pak yang mandi di sini? Banyak. Orang sini aja. Warga di sini aja. Warga di sini Iya. itu mandi di sini. Iya, iya. Nggak ada kordanya gimana, Nggak Pak? ada, gini aja. Berarti Pakai sarung, dia pakai sarung. buang air Abang air 2.000. kecil besar sama? Mandi 2.000 juga sama. Ya kalau kecil mah banyak kan pada ini sih terima kasih lah istilahnya gitu kalau buang pipis mah gitu. Ketiadaan sarana mandi, cuci, serta kakus dianggap sebagai hal yang biasa bagi sebagian warga Jembatan 5. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kalaupun ada dan memiliki, mereka tidak begitu memikirkan syarat kelayakannya. Membuang langsung limbah rumah tangga ke saluran warga dianggap praktek hal biasa. Itu sebabnya tidak aneh kalau pencemaran air dan lingkungan terus terjadi setiap waktu, setiap saat.
Ini ada kamar mandi, letaknya tepat di belakang warteg, menempel begitu ya, bangunannya sama warteg. Nah, ada tulisannya yang menarik di sini, bukan kamar mandi umum. Ini seolah ingin menunjukkan jangan dipakai gitu ya, kalau bukan yang punya warteg ini. Tadi saya tanya kenapa kok sampai harus ditempel. Katanya sih banyak yang sering nyelonong, tiba-tiba pakai kamar mandi ini gitu. Kata dia juga menyatakan bahwa kalau memang warga di sini memang banyak yang masih belum punya MCK sendiri di rumahnya. Jadi ya sering dipakai. Ketiadaan sarana mandi cuci kakus menyebabkan banyak rumah tangga mengandalkan MCK umum. Di sekitar wilayah RW 8 saja ada 3 titik MCK umum yang biasa dimanfaatkan oleh warga. Yang nggak punya tempat kamar mandi di rumahnya pada kesini. Berapa sekali make? Beda-beda nggak? Ya kalau nyuci banyak, lain-lain bayarannya. Ya terkira dilihat banyaknya dah. Kalau nyuci banyak berapa? Kalau nyuci banyak ya ada 5.000, kadang 7.000 gitu. Jadi dilihat dulu cuciannya berapa. Kalau buang air? Kalau buang air 2.000. Kecil, besar sama? Mandi 2.000 juga sama. Ya kalau kecil mah banyak kan pada ini sih terima kasih lah istilahnya gitu kalau buang pipis mau gitu. Kalau buang air besar bayar 2.000. Kadang bareng sama mandi juga nggak cuma 2.000 aja gitu. Nggak ketahuan ya Pak ya? Nggak ketahuan karena bareng gitu kan gitu. Soal tempat penampungan kotoran atau septic tank ini sebenarnya sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 3 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap jamban diperlukan adanya septic tank. Nah, ketentuan soal septic tank ini sendiri sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan standar nasional Indonesia. Namun faktanya, ternyata di lapangan banyak warga yang masih belum memenuhi standar tersebut, bahkan langsung membuang ke sungai seperti ini. Dan bisa jadi di kota metropolitan ini itu ternyata masih banyak MCK warga yang jauh dan tidak memenuhi standar kesehatan yang sudah ditentukan tersebut. Di tengah gempuran modernitas, Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa masih dihadapkan pada masalah perilaku hidup bersih dan sehat warganya. Diperkirakan 475.000 jiwa atau 117.000 KK penduduk tidak memiliki tangki septik, tempat penampungan pembuangan jamban. Dari jumlah jamban yang dimiliki penduduk, hanya 63,55% dalam kondisi layak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebut 49% total kelurahan di Jakarta masuk kategori kumuh. Dari 264 desa yang ada, 118 diantaranya berstatus kumuh. Keberadaannya tersebar di 6 wilayah DKI Jakarta. Kriteria kumuh diantaranya dilihat dari tingginya kepadatan penduduk, buruknya ventilasi rumah, tata letak bangunan yang tidak teratur. Selain itu juga dilihat dari saluran air yang menggenang dan minimnya sarana jamban. Lantaran kondisi inilah dilakukan program revitalisasi penataan kampung Jakarta. Seperti kawasan RW 07, Kelurahan Penjaringan ini. Di kawasan Jalan Salim Wongso ini, penataan lebih dipusatkan pada akses jalan menuju kawasan RW. Jalan yang dulunya tanah, kini sudah disemen. Gapura dibangun, diberi penerangan jalan, taman-taman penghijauan. Itulah kenapa secara kasat mata kita akan mudah mengidentifikasi kampung-kampung kumuh tadi itu tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Ya. Baik itu air bersihnya, baik itu MCK-nya, ya, bahkan juga sampai dengan jaringan listrik. Memiliki hunian yang nyaman, sehat, tentu menjadi impian bagi siapapun. Tidak terkecuali warga yang hidup di kawasan kumuh ibu kota. Pertengahan Maret lalu,
Saya mengunjungi permukiman di Muara Baru, Jakarta Utara. Puluhan bangunan semi permanen berdiri di atas tanah rawa dan dipenuhi tumpukan sampah plastik sisa makanan hingga limbah rumah tangga. Kampung ini sempat ramai disorot karena sebagian besar tempat tinggal warganya tinggal dan bermukim di atas lautan sampah. Bau tidak sedap juga menyeruak di sepanjang kawasan. Warga sekitar menyebut kawasan ini dengan nama Kampung Bengek. Menurut warga sekitar, Kampung Bengek mulai berdiri sekitar 7 tahun silam. Udah berapa lama sih Bu berarti tinggal di sini? Dari tahun 2013. Berarti 6 tahun ya? Hampir 7 tahun berarti. Di sebelah mana Bu rumahnya? Rumahnya di sebelah mana? Oh ini di sini. Iya. Berarti dulu ini ya, di bawah ini sampah ya? Banyak sampah. Banyak sampah. Ini juga tadinya bukan tempat sampah nih. Sebelah mana ini? Ini tadinya sampah ya, semua? Sampah, jadi Oh. gotong royong pada diuruk di aspal untuk parkiran motor. Warga sendiri tuh? Swadaya? Uangnya dari ini warga sendiri juga? Gotong royong ngambil urukan dari sana. Oh jadi ini tempat aku berdiri dulu nih sampah? Sampah tadinya. Sampah Berarti Ibu kalau buka pintu pagi-pagi sampah depan, sekarang udah beda ya? Tapi alhamdulillahnya walaupun banyak sampah begini, hujan gede apa nggak pernah banjir. Hidup di atas sampah jelas bukan mimpi yang pernah dibangun Asna. Meski begitu, ia dan keluarga mengaku pasrah. Termasuk kalau suatu saat perusahaan akan menarik kembali lahan yang sudah ia tempati bertahun-tahun. Meski anggaran revitalisasi terus digelontorkan dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini belum tampak maksimal. Sebab sanitasi bukan cuma persoalan mempercantik tampilan fisik dari luar. Lebih penting dari itu, sanitasi dan kebiasaan hidup sehat adalah potret dari kemajuan sebuah negara. Semakin modern zaman dan warga penghuninya sudah semestinya makin sadar dan memiliki kebiasaan hidup sehat. Itulah kenapa secara kasat mata kita akan mudah mengidentifikasi kampung-kampung kumuh tadi itu tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, ya. Baik itu air bersihnya, baik itu MCK-nya, ya, bahkan juga sampai dengan jaringan listrik. Mesti enggak yang menjadi catatan saya, ya. Yang pertama salah satunya perbaikan kampung kumuh tadi itu menjamin fasilitas air bersih 100%. Ya, jadi 100% akses air bersih bagi pemukiman kumuh tadi, ya. Kedua, 0% sampah. Ya, jadi diharapkan kampung-kampung tadi bebas sampah. Karena kita tahu kampung kumuh ini sangat kumuh karena salah satu identik sampah. Ya, jadi 0%. Yang ketiga yaitu 100% sanitasi. Ya. Kalau seperti Jakarta tidak mungkin dalam waktu singkat. Sanggup nggak dalam 10 tahun ke depan Jakarta bebas kumuh, yang artinya setiap tahun kita harus membebaskan 5%. Metro TV, knowledge to elevate.